Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok kelas 105 yang akan mempresentasikan tentang materi jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Joanna Deva Krista Primera, absen 17. Saya Hoiruni Maulidia, absen 18. Saya Zura Deviana Putri, absen 36. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Tahu nggak sih kalau jaringan komputer itu dibagi menjadi 3? Yang pertama dibagi berdasarkan pola pengoperasian. Di situ ada jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang kedua dibagi berdasarkan jangkauan. Ada jaringan LAN, jaringan MAN, jaringan WAN, jaringan PAN, jaringan CAN, internet, dan VPN. Yang ketiga dibagi berdasarkan media transmisi. Di situ ada wired network dan wireless network. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari satu-satu jaringan tersebut. Yang pertama, ada jenis berdasarkan pola pengoperasian. Jaringan client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi data dan keamanan data klien. Kedua, ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah sebuah model perancangan jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan sejajar. Maknanya, tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis berdasarkan jangkauan, yaitu yang pertama ada LAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Selanjutnya, ada jaringan MAN. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Selanjutnya, kita akan membahas tentang WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang luas cangkupannya, dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN, yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Selanjutnya, ada jaringan PAN, atau Personal Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Misalnya, dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer atau PDA dan perangkat lainnya. Jadi, Campus Area Network adalah gabungan sejumlah jaringan komputer lokal LAN yang saling terhubung di area institusi pendidikan. Sedangkan CAN yang merujuk ke Corporate Area Network dan Controller Area Network punya jangkauan yang lebih besar dari LAN karena meliputi beberapa gedung di wilayah tertentu. Meski begitu, jangkauan CAN lebih sempit dari WAN dan MAN. Ada internet. Dari segi bahasa, internet berarti jaringan antara atau penghubung sementara dari aspek definisi operasional. Internet adalah jaringan komputer dengan skala dunia yang terkoneksi menggunakan protokol TCP atau IP. Komputer yang terhubung dalam internet bisa berjumlah jutaan, bahkan miliaran. Selanjutnya, ada VPN, Virtual Private Network, adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman dan pribadi dengan mengunggah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian-pengertian dari jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama ada
Wired network adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan adalah kabel UTP. Yang kedua ada wireless network, adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fisikal. Fisikal meliputi tentang topologi bus, star, ring, dan mesh. Yang kedua ada logikal. Logikal meliputi broadcast dan token passing. Yang pertama topologi bus. Topologi ini menggunakan sebuah kabel backbone tunggal untuk menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Yang kedua ada star. Topologi star menghubungkan semua node ke satu node pusat. Node ini biasanya berupa hub atau switch. Ada ring. Topologi ini menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya, di mana node terakhir terhubung dengan node pertama, sehingga node-node yang terkoneksi tersebut membentuk jaringan seperti sebuah cincin. Yang keempat ada mesh. Topologi ini memungkinkan node yang satu atau lebih node lain terhubung dalam jaringan tanpa ada suatu pola tertentu. Jaringan komputer logikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, broadcast. Pada topologi ini, semua host dapat mengirim data ke semua perangkat lain melalui media dalam jaringan. Prinsip pada topologi ini adalah first come, first serve. Yang kedua, ada token passing. Topologi token passing mengontrol akses jaringan dengan melewatkan token elektronik kepada tiap host. Ada token passing. Topologi token passing mengontrol akses jaringan dengan melewatkan token elektronik kepada tiap host secara bergilir. Ketika host menerima token, host tersebut dapat mengirim data. Jika tidak ada data yang dikirim, maka token tersebut dilewatkan ke host berikutnya, dan proses ini berulang terus-menerus. Kita akan membahas fungsi dan manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk bertukar data. Yang kedua, berbagi media penyimpanan. Yang ketiga, berbagi printer. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, berbagi informasi. Yang keenam, menghemat uang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.